Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, share lagi video kegiatan aku. Kali ini aku tuh mau masak ya teman-teman. Jadi aku tuh memang bikin video masaknya itu nggak dari awal ya, karena pada saat membuat video ini juga kayak aku masih ragu ya mau dibuat konten atau enggak gitu ya teman-teman. Tapi akhirnya ya udahlah, aku bikin video aja karena aku belum ada stok video untuk diupload hari Rabu ini gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lagi masak gulai nangka ya teman-teman. Gulai nangka terus aku campur sama ayam juga, karena kan anak-anak aku itu nggak suka sayur ya. Jadi aku campurin sama ayam biar nanti anak-anak juga bisa ikut makan gitu teman-teman. Dan ini tuh untuk bumbunya pokoknya pakai bumbu bawang merah, bawang putih, terus kemiri, sisanya itu kayak bumbu-bumbu dapur lengkap gitu ya teman-teman. Kayak daun salam, daun jeruk, serai, laos, pokoknya dan teman-temannya gitu ya. Dan tadi tuh aku tambahin lagi kunyit bubuk karena menurut aku warnanya itu kurang kuning gitu loh teman-teman. Dan ini tuh udah mau matang aja ya. Jadi tadi tuh untuk nangka sama ayamnya udah aku rebus terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi pas masak ini masaknya tuh nggak terlalu lama karena si ayam sama nangkanya itu udah mateng gitu teman-teman. Untuk menu makan kali ini aku cuma masak satu menu aja ya teman-teman. Jadi cuma gulai nangka yang aku campur sama ayam. Terus paling nanti untuk pelengkapnya aku beli kerupuk sih teman-teman, biar makannya itu lebih enak lagi ya. Nah, ini aku lanjut lagi ya teman-teman. Aku tuh mau lipetin pakaian seperti biasa karena aku bukan tim nyetrika. Jadi kalau misalnya habis diangkatin dari jemuran, sebisa mungkin langsung aku lipetin ya teman-teman. Kecuali mungkin aku lagi belum sempat atau lagi males untuk lipetin. Nah, biasanya aku tunda dulu nih teman-teman. Tapi berhubung ini tuh lagi semangat, jadi tadi setelah aku angkatin dari jemuran, ini langsung aku lipetin aja ya teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang salfok nggak dengan kondisi kasur aku yang berantakan banget? Ya beginilah ya teman-teman, karena punya anak-anak, jadi mainan itu pokoknya ada di mana-mana ya. Seperti di kasur ini tuh banyak banget mainan anak yang mereka tuh bawa dari ruang depan, terus mereka bawain ke kasur, mainan di kasur kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya punya anak kecil kayak gini, kayaknya tuh untuk beberes rumah nggak cukup sehari, cuma sekali aja gitu ya teman-teman. Jadi paling enggak kadang tuh kalau misalnya pagi udah diberesin, pasti nanti sorenya itu beres-beres lagi ya teman-teman, karena rumah tuh pasti berantakan lagi dan kotor lagi juga. Pokoknya riwah ya teman-teman. Itu tuh anak-anak aku lagi aku suruh buat beresin mainan ya, karena kan aku udah mulai beres-beres nih. Jadi nanti mau aku sekalian sapu juga. Makanya untuk mainan-mainannya itu aku nyuruh anakku untuk dimasukin ke box mainan gitu ya teman-teman, untuk dirapihkan lagi. Ya untungnya sih alhamdulillah anak-anak aku itu mau beresin mainannya sendiri ya teman-teman, walaupun proses beres-beresnya itu pasti lama banget. Makanya mumpung aku masih lipetin pakaian, jadi aku suruh mereka itu untuk nyicil beberes gitu loh teman-teman. Karena kalau yang namanya anak kecil disuruh beresin mainan itu pasti sambil bercanda, terus sambil nonton kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu lama banget gitu, dan kadang harus aku bantu juga. Tapi nggak mesti ya, kadang juga ya benar-benar mereka aja yang beresin gitu teman-teman. Kalau nyuruh anak-anak buat beresin mainan sendiri itu kitanya tuh nggak cukup dengan sekali nyuruh gitu ya teman-teman, harus berkali-kali. Dan kadang tuh aku mulainya dari pelan-pelan gitu ya, maksudnya dengan nada yang biasa aja. Tapi kalau misalnya anak-anak udah sampai yang nggak bergerak-gerak gitu loh untuk membereskan mainan tuh, kadang kitanya juga jadi sampai nada tinggi gitu loh teman-teman, biar anak-anak itu mau
melaksanakan tugasnya gitu teman-teman. Kadang tuh kita harus tegas dulu gitu, kita harus keras dulu baru mereka itu mau bergerak. Sebenarnya sih nggak pengen juga ya, maksudnya kayak marah-marah ke anak gitu ya, atau bentak-bentak anak gitu, sebenarnya nggak pengen ya teman-teman. Tapi kan kadang anak juga kalau nggak kalau misalnya orang tuanya nggak tegas, nggak pakai nada tinggi, kadang anak tuh ya seenaknya sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kita juga perlu juga ya buat tegas ke anak gitu, kalau menurut aku gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman biasanya gimana nih? Kalau misalnya mau nyuruh anak untuk membereskan sendiri, kira-kira caranya itu sama seperti aku atau mungkin punya cara lain yang lebih baik? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar, sharing-sharing gitu ya teman-teman. Siapa tahu nanti bisa jadi bahan masukan buat aku juga ya teman-teman, karena ya aku juga masih belajar dalam mengontrol emosi, dalam apa ya, mendidik anak gitu ya teman-teman. Karena ternyata yang namanya mendidik anak itu kan gak mudah ya, apalagi dengan sifat anak-anak yang Masya Allah pokoknya gemes gitu ya teman-teman. Kadang tuh suka gemes, cuma ya kembali lagi mereka itu belum sepenuhnya mengerti gitu, belum paham ya teman-teman. Jadi kitanya juga harus bisa sabar gitu ya teman-teman. Nah ini setelah aku udah selesai lipetin pakaian, ini aku tuh mau beresin kasur. Untuk boneka-bonekanya ini tuh aku simpan di lemari ya teman-teman. Dan tadi tuh untuk mainan-mainan yang kecil-kecil itu aku taruh di box mainan gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau beresin kasurnya. Di sini tuh berantakan banget, terus juga ngeres ya teman-teman. Maksudnya kayak banyak banget kotoran. Makanya aku tuh mau angkat dulu spraynya, terus aku kibas-kibas gitu ya teman-teman, biar kotorannya itu kotorannya itu pergi gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya spraynya ini juga baru ganti, jadi nggak aku ganti lagi ya. Oh iya, sambil aku beraktivitas nih mau ganti spray, aku mau sapa teman-teman dulu. Teman-teman yang lagi nonton video aku, lagi pada ngapain? Samakah dengan aku lagi beberes rumah atau mungkin lagi santai-santai ya teman-teman? Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video aku sampai di detik ini. Terima kasih juga atas semangatnya, supportnya. Pokoknya untuk kita para pemula, pejuang 1K dan 4K, semoga kita selalu bisa konsisten dan pastinya kita juga tetap semangat ya teman-teman. Kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai ya teman-teman. Amin. Oh iya, mau sedikit cerita ya. Jadi awalnya tuh sebelum aku mulai nge-YouTube, aku tuh sebenarnya pengen memulainya itu di Facebook ya teman-teman. Kan sekarang tuh ada Facebook fanpage gitu ya. Terus juga bisa menghasilkan uang seperti di YouTube seperti ini. Ya sama juga bikin-bikin konten gitu ya teman-teman. Tapi karena waktu itu aku bikin akun baru lagi gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari nol, terus kayak pertemanannya juga masih nol. Jadi untuk bisa menambah pengikut itu menurut aku susah banget. Dan nggak tahu sih ya, mungkin kalau aku ngerasanya lebih mudah di YouTube gitu loh teman-teman, dari segi target yang harus dicapai. Kemudian di YouTube tuh dulu kan aku memang iseng juga ya teman-teman, jadi bikin konten, bikin video, terus aku upload di Facebook dan aku upload di YouTube juga. Ternyata yang paling yang direspon duluan gitu ya teman-teman itu justru dari YouTube gitu. Jadi kayak penontonnya langsung komen dan merespon kayak gitu ya teman-teman, sampai akhirnya justru di YouTube ini yang bisa berkembang gitu daripada di Facebook itu teman-teman. Jadi akhirnya aku mau fokusin dulu di YouTube ini ya, karena jujur aku di Facebook juga aku kurang paham gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya aku memang harus fokus dulu ke satu. Nanti mungkin kalau misalnya YouTube-nya memang udah sampai target gitu ya teman-teman, barulah aku bisa untuk menambah lagi ke Facebook gitu teman-teman.
Nah, sekarang kembali lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi setelah aku udah selesai beberes rumah, nyapu, kemudian udah nyuci piring juga. Sekarang aku tuh mau bersihin untuk sink cuci piringnya ya teman-teman. Karena tadi tuh pas suami habis bersihin ikan, jadi kayak banyak cipratan darah, kemudian kayak sisik-sisik ikan gitu ya teman-teman. Makanya aku gosok-gosok pakai sabun ya di sini supaya bersih gitu teman-teman dan nggak bau amis juga ya. Oke teman-teman, nggak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.